Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Amalia. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar FTIK Unisnu Jepara. Nah, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan. Nah, proposal saya kali ini berjudul Persepsi Mahasiswa PGSD terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Inklusi. Poin pembahasan pada proposal kali ini yang pertama yaitu meliputi pendahuluan, kemudian kajian teori, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Nah, di sini kita masuk pada latar belakang dari penelitian. Konsep pendidikan inklusi ini telah dijelaskan Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 di mana yaitu manusia diciptakan secara berbeda-beda bukan untuk saling berpecah belah tetapi untuk saling mengenal dan menghormati. Nah, akhirnya konsep tersebut diambil dan diterapkan dalam dunia pendidikan di mana dalam penerapan sekolah inklusi atau pendidikan inklusi ini, sistem pendidikannya itu memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang reguler untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, yaitu adalah pendidikan yang setara seperti itu. Nah, dalam hal ini, ternyata penerapan pendidikan inklusi masih ada persepsi buruk, baik itu dari masyarakat, guru, dan mungkin juga mahasiswa. Sehingga di sini peneliti ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Jadi, rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusi. Kemudian yang kedua adalah apakah persepsi mahasiswa PGSD ini masuk pada persepsi positif atau persepsi negatif? Penelitian kali ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa PGSD apakah cenderung positif setelah mendapatkan mata kuliah pendidikan inklusi atau tidak, seperti itu. Nah, manfaat dari penelitian kali ini yaitu meliputi 3 hal ya. Yang pertama, untuk universitas. Nah, di sini penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk mempersiapkan calon-calon pendidik agar lebih memahami tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara inklusi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk jurusan atau prodi. Di sini prodi PGSD, yaitu penelitian ini berguna sebagai gambaran persepsi mahasiswa terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi. Yang ketiga bagi mahasiswa. Nah, di sini manfaatnya yaitu penelitian ini bisa digunakan untuk menambah wawasan tentang persepsi mahasiswa terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara inklusi. Yang selanjutnya mengenai kajian teori. Nah, di sini yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan penelitian, yaitu kita tahu dulu mengenai tentang persepsi, kemudian anak berkebutuhan khusus, dan sekolah dasar penyelenggara inklusi. Nah, di sini persepsi dijelaskan bahwasannya adalah suatu aspek psikologi yang sangat penting bagi individu dalam respon berbagai gejala lingkungan di sekitarnya. Persepsi secara etimologi diartikan sebagai tanggapan melalui penglihatan, kemudian pendengaran, dan begitu juga dengan penciuman. Kemudian faktor-faktor dari persepsi, apa sih yang mempengaruhi persepsi ini? Nah, di sini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor fungsional dan yang kedua adalah faktor struktural. Nah, di sini faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personality. Kemudian yang kedua yaitu mengenai faktor struktural. Nah, di sini faktor struktural itu meliputi guru, kemudian pemerintah, sekolah, begitu juga mahasiswa sebagai calon pendidik. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih proses terjadinya persepsi ini? Nah, persepsi terjadi karena adanya objek yang menimbulkan stimulus. Dan stimulus tersebut mengenai alat indera atau resep. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini anak berkebutuhan khusus itu yang bagaimana sih?
Anak-anak dikatakan berkebutuhan khusus jika anak-anak tersebut memiliki kesulitan sehingga menuntut dibuatnya ketentuan pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak ini memiliki kesulitan, diantaranya kesulitan belajar yang jauh lebih besar dibanding kebanyakan anak-anak pada umumnya. Yang kedua, memiliki ketidakmampuan atau halangan untuk menggunakan fasilitas pendidikan pada umumnya yang disediakan oleh sekolah. Yang selanjutnya mengenai klasifikasi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada beberapa jenis anak dari berkebutuhan khusus. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu anak dengan gangguan penglihatan, yang kedua anak dengan gangguan pendengaran, yang ketiga anak dengan gangguan komunikasi, yang keempat anak dengan gangguan intelektual, yang kelima anak dengan gangguan fisik, kemudian anak dengan gangguan emosi dan tingkah laku, kemudian anak dengan gangguan motorik, dan anak korban penyalahgunaan narkoba. Nah, poin pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pendidikan inklusi. Nah, di sini pendidikan inklusi itu seperti apa sih? Pendidikan inklusi memandang bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas yang sama tanpa memandang hambatan yang dimiliki dari setiap anak. Hal ini menekankan bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pendidikan ini menyediakan layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didiknya. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, karena memang sudah kita ketahui bahwasannya setiap manusia diciptakan secara berbeda-beda. Nah, tujuan pendidikan inklusi ini sudah ditetapkan pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua anak. Kemudian landasan-landasan dalam pendidikan inklusi yaitu ada landasan filosofis, kemudian landasan religi, kemudian landasan keilmuan, dan landasan yuridis. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan, yaitu yang pertama yaitu skripsi karya Mayasari Manar yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi, yang mendapatkan hasil yaitu sebanyak 50,72% responden memiliki respon positif dan sebanyak 49,28% memiliki respon negatif. Kemudian penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Nugraini dalam skripsinya yang berjudul Analisis Persepsi Mahasiswa tentang Pendidikan Inklusi Studi Kasus pada Mahasiswa Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga. Diketahui hasilnya yaitu menunjukkan mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Kalijaga memiliki persepsi tentang pendidikan inklusi yaitu sebesar 39,09% dengan nilai rata-rata yaitu 111,26, bukan dengan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner serta teknik analisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mengenai jurnal karya Jaslin dan Farida Kurniawati yang berjudul Perseptif Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi, mendapatkan hasil bahwa secara umum orang tua memiliki persepsi positif dan mendukung keberadaan sekolah inklusi. Yang keempat yaitu jurnal karya M. Kusumawardani yang berjudul Persepsi dan Kesiapan Mengajar Mahasiswa Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Sekolah Inklusi menghasilkan bahwa mahasiswa calon guru mempunyai persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus bisa dan akan berhasil jika bersekolah di sekolah inklusi. Kemudian kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir pada penelitian kali ini yaitu seperti bagian di atas, yaitu persepsi mahasiswa pada ABK di sekolah inklusi itu nantinya akan positif atau negatif, seperti itu. Nah, hipotesisnya yang pertama, persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara inklusi ini nantinya adalah positif. Yang kedua, persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara inklusi negatif. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian adalah penelitian kuantitatif, yaitu bentuk penelitian survei deskriptif, di mana dalam penerapannya yaitu peneliti
mendeskripsikan hasil data yang telah didapatkan. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Nah, di sini tempat penelitiannya yaitu di Unisnu, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PGSD. Namun, dalam pengambilan data menggunakan bantuan Google Form yang bisa diakses mahasiswa dari mana saja. Kemudian yang kedua yaitu mengenai waktu penelitiannya. Nah, di sini waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2021 selama 1 bulan untuk mendapatkan hasil mengenai persepsi mahasiswa PGSD terhadap ABK. Populasi dan sampel dalam penelitian, yaitu populasinya adalah mahasiswa yang telah mendapatkan mata kuliah pendidikan inklusi, yaitu mahasiswa PGSD semester 6 dan semester 8. Namun, sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengisi angket, kuesioner, dan diharapkan ada sebesar 50 mahasiswa. Kemudian variabel dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus, yaitu nantinya akan positif atau negatif seperti itu. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Nah, variabel penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi. Nah, persepsi sendiri adalah suatu proses kognitif yang meliputi sensasi penginderaan, atensi, dan interpretasi. Nah, di sini teknik dan instrumen pengumpulan datanya yaitu menggunakan survei, di mana dapat diakses melalui Google Form, yaitu dengan link yang telah dibagikan melalui WA dan WA Group. Yang selanjutnya yaitu mengenai validasi dan uji reliabilitas data. Uji validasi dalam penelitian ini menggunakan validasi konstruk atau expert judgment, yakni diperoleh jika sebuah instrumen memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian ahli atau profesional. Kemudian uji reliabilitasi instrumen yang telah dinyatakan valid oleh para ahli dapat dinyatakan reliable. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, di sini teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk prosentase. Data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk prosentase dan selanjutnya Nah, seperti itu tadi presentasi saya mengenai proposal penelitian yang berjudul Persepsi Mahasiswa PGSD terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Inklusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.